Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan masyarakat Indonesia yang dimulai dari masyarakat agraris, masyarakat nelayan, dan masyarakat industri. Apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan masyarakat agraris? Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Kehidupan masyarakat ini masih jauh dari modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Adapun kebudayaan yang ada bersifat gotong royong yang identik dengan adat istiadat perdesaan. Mereka berkembang sangat lamban karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan skill yang terbatas. Oleh karena itu, mereka hidup dalam kesederhanaan. Keterikatan masyarakat agraris terhadap tanah menjadikan bertani adalah pekerjaan utama mereka. Menurut Henlin dalam Elizabeth, memandang masyarakat petani sebagai masyarakat yang memiliki kesamaan dengan tipe masyarakat lain, baik di dunia barat maupun timur. Kesamaan tersebut meliputi adanya ikatan pribadi dengan tanah, keterikatan kepada desa atau komunitas lokal, pentingnya keluarga secara sentral, perkawinan sebagai persiapan kecukupan ekonomi menuju kemakmuran, dan adanya ketegangan antara keterikatan kepada tanah dan dunia lokal dengan keharusan menghasilkan tanaman penghasil uang dan seterusnya. Sajokyo mengartikan masyarakat petani sebagai masyarakat tradisional. Konteks ini hendaknya dinilai bukan semata-mata sebagai sumber daya pengusaha tanian atau buruh tani yang punya nilai tukar atau penghasil nilai tambah, tetapi seharusnya diakui sebagai manusia yang berpeluang untuk mendidik dirinya dalam upaya membina hak-hak asasi manusia. Sistem ekonominya disebut sebagai sistem usaha tani keluarga. Petani tidak homogen, melainkan ada yang kaya, menengah, guram, serta bersifat dinamis. Scott menyatakan sedikitnya ada 4 ciri utama dalam masyarakat petani, yaitu yang pertama, satuan rumah tangga atau keluarga petani adalah satuan dasar dalam masyarakat yang berdimensi ganda. Yang kedua, petani hidup dari usaha tani dengan mengolah tanah. Yang ketiga, pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas. Yang keempat, petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat sebagai wong cilik atau orang kecil terhadap level masyarakat di atas desa. Apa yang dimaksud dengan masyarakat nelayan? Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang bergantung pada kondisi laut dan memanfaatkan sumber daya laut sebagai perekonomiannya. Menurut Suryantoro, karakteristik nelayan ada 7. Yang pertama adalah nelayan adalah orang yang rajin. Yang kedua, terbiasa hidup sederhana. Yang ketiga, nelayan adalah orang yang sabar. Yang keempat, nelayan memiliki fokus yang jelas. Yang kelima, nelayan adalah orang yang berani dengan tugas dan profesinya. Yang keenam, suka bekerja sama dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, nelayan orang yang mencintai dan setia dengan pekerjaannya. Ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan. Adapun yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan, yang pertama adalah memiliki struktur patron klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial yang tinggi,
sistem pembagian kerja berbasis seks, yang mana laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan. Yang terakhir adalah perilaku konsumtif. Masyarakat nelayan dapat dikelompokkan pada 4 bagian. Yang pertama adalah masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Yang kedua, masyarakat nelayan tangkap adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Yang ketiga, masyarakat nelayan pengumpul atau bakul adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Yang terakhir adalah masyarakat nelayan tambak dan masyarakat nelayan pengolah. Apa yang dimaksud dengan masyarakat industri? Masyarakat industri adalah sekelompok orang yang mempunyai keterlibatan dalam kaitan teknologi, ekonomi, dan perusahaan di sentra-sentra produksi. Masyarakat industri memiliki nilai-nilai tertentu yang membentuk sikap dan tingkah laku mereka dalam bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Ciri-ciri masyarakat industri. Menurut Mauseus dalam Hikmat tahun 2019 ada 3 ciri-ciri masyarakat industri, yaitu yang pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi, yang mana suatu prinsip yang menekankan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan, tidak hanya bidang ekonomi, melainkan juga bidang lain seperti politik, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, masyarakatnya menjadi irasional secara keseluruhan, sebab terjadi kesatuan antara produktivitas dan destruktivitas. Kekuatan produksi tidak digunakan untuk perdamaian, melainkan untuk menciptakan potensi permusuhan dan kehancuran. Yang ketiga, masyarakatnya berdimensi satu. Inilah ciri yang fundamental dalam segala kehidupan, hanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berjalan. Bahkan dengan satu tujuan itu, dimensi lain disingkirkan. Ada 2 hal penting yang terjadi pada masyarakat industri. Secara umum, meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin yang terpusat di kota-kota besar. Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota atau kita kenal dengan istilah urbanisasi, peralihan dari pekerjaan sektor pertanian pada pekerjaan sektor pabrik, jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks, munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Media massa memiliki peran penting dalam masyarakat industri. Penemuan teknologi baru seperti film, radio, televisi, dan lain sebagainya. Secara khusus, masyarakat dalam menyambung kehidupan tidak melewati jalan pertanian seperti masyarakat agraris atau mengandalkan hasil peternakan, melainkan pada jalannya mesin-mesin pabrik, khususnya daerah perkotaan. Kehidupannya sudah tergantung pada pabrik dan penguasa pabrik. Potensi-potensi kehidupan terdapat pada sarana-sarana yang dapat menunjang perkembangan pabrik. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gedung, yang berhubungan dengan pengetahuan personalia atau manajemen untuk pengembangan produksi, dan pengetahuan untuk bekal hidup masyarakat industri. Kecintaan masyarakat industri terhadap kebahagiaan material sangat besar dibandingkan dengan kebahagiaan immaterial, sebagaimana kebahagiaan masyarakat agraris yang lebih menekankan pada kerukunan, kasih sayang, dan saling menghormati.